konfirmasi saja. Pertama, ini soal pelibatan mana nggak dipanggil oleh dosennya untuk sama-sama terlibat meneliti misalnya. Ada ya? Misalnya kalau ini ada siapa dong? Sama dosennya siapa yang? Ya, pakai. Dengan Indah Huardianti. Iya. Kegiatan penelitian ya? Atau PKM? Kegiatannya apa? PKM atau penelitian? Oh, penelitian. Perannya seperti apa? Hanya peserta? Kalian pernah ikut penelitian ada? Dan pernah pernah ikut diikutkan penelitian sama dosen? Sempat beberapa kali. Salah satunya yang masih diingat judulnya apa? Judulnya itu peningkatan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa dalam studi bahasa Inggris melalui kegiatan Inggris Camp. Peran adik di situ apa? Peran? Ya, perannya. Jadi di sini Tugasnya apa? dalam penelitian Pak. Jadi di sini saya berperan sebagai membantu dosen untuk menganalisis masalah tersebut dan mengumpulkan data-data. Pengumpulan data ya? Iya. Analisis juga? Lebih ke pengumpulan datanya. Pengumpulan data lebih banyak ya? Iya. Yang lain mungkin ada juga? Pernah terlibat? Di kegiatan PKM ada? Apa aja yang disebutkan saja? Ya? Kegiatan apa saja yang adik-adik itu dilibatkan acara? Tadi itu kan penelitian Pengabdian masyarakat ya, seperti apa itu? pengabdian masyarakat di Bitung. Ya. Tentang apa? Judulnya apa? Masih ingat judulnya? Kalau nggak ingat judulnya, pengabdiannya itu tentang apa? Tentang memberikan kurikulum kepada guru-guru bahasa Inggris yang ada di Bitung. Jadi semacam sosialisasi begitu atau memberikan pelatihan kan? Memberikan pelatihan. Kalau kita pindah ke ini soal sarana prasarana, bagaimana menurut adik-adik ini sarana prasarana yang disiapkan oleh IAIN? Apakah misalnya kalau dikasih tentang 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira poinnya di mana ya? Tidak apa-apa, beda-beda, tidak apa-apa. Kalau Mungkin dari berapa? saya Ya, boleh lah 8,5 ke 10. ya, 8,5 ke 10. 8,5 ya. Pasti kan cara persepsinya beda kan? Tidak mungkin semua 8,5. Kalau dari saya sendiri 8 ke 10. Berapa? Mungkin sama ya 8,5. Jadi baik sarana maupun prasarana gitu. Menurut saya juga 8 ke 10. Menurut saya juga pribadi 8,5 ke 10. Ya, kalau gitu saya nggak mau tanya lagi lain karena pasti dari dulu itu kayaknya ya. Ya, fasilitas yang lain seperti internet itu puas nggak dengan? Atau selama ini mungkin, aduh, lalot begitu. Alhamdulillah isi internet lancar saya. Dari
sistem punya sistem nggak kalau belajar online kan ada? Itu mudah bukannya? Tidak berputar-putar. Tidak Bapak, soalnya tiap-tiap fakultas itu menyediakan wifi sendiri. Jadi dan juga providernya cukup mumpuni. Jadi masing-masing dari kita tidak mengalami kesulitan. Apalagi kalau kita berada di luar fakultas, institusi juga menyediakan wifi seperti wifi yang Manado. Itu cukup banyak tersebar. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali sih untuk soal provider. Itu bisa diakses pakai password atau bebas? Free wifi. Oh iya? Iya. Berarti orang yang lewat-lewat itu bisa pakai juga? Ya bisa. Itu kan bisa membuat beban ya. Atau mungkin orang luar malah pergi nongkrong di sini mungkin. Oh iya. Jadi ada beberapa provider dari wifi itu yang menggunakan password. Tapi dari dosen itu sendiri itu share password ke kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya ada password ya? Iya, jadi ada yang free wifi, ada yang pakai password. Iya. Karena kalau di BSN tidak pakai password, itu bisa lalu jadinya karena semua orang yang sekitar sini datang juga untuk pakai ya. Untuk masuk ke account masing-masing di apa namanya sistemnya? Silakan. Ya kan itu mudah. Mudah alhamdulillah. Dan semua terkontrol sekarang. Bisa mengecek ini. Sering mengisi idom nggak? Evaluasi dosen oleh mahasiswa. Ada. Yang lain itu. Ada. Jadi tiap pergantian semester itu di kartu hasil mahasiswa sebelum mengakses nilai kita diarahkan atau diinstruksikan untuk mengisi kuesioner di sistem untuk melakukan penilaian terhadap kinerja atau kualitas dosen. Selama ini ngisinya sesuai hati nurani nggak atau? Iya sesuai karena dosen-dosen pada umumnya membutuhkan jawaban yang jujur. Begitu. Seperti itu. Bukan jawaban yang baik. Iya jawaban yang jujur. Misalnya ditentukan dengan poin juga kan Bapak. Dan sudah ada sosialisasi edom sebelumnya Bapak dari DPR. Jadi alhamdulillah telah menjadi. Kalau saya di evaluasi bisa tidak lulus saya kalau gitu ya. Yang kan harus nilainya jujur gitu. Bukan nilainya yang baik ya. Karena ya ada juga kan yang karena justru karena dipertanyakan biasanya kan ada nggak pernah dosen minta ya kasih nilai yang baik dong, nggak ada yang maksa-maksa gitu. Tapi menurut hari-hari ini ada dosen yang malas nggak yang pernah ngajar, ada nggak? Nggak usah disebut namanya, cuma pernah nggak ada yang malas, rasanya malas gitu ya. Dosennya itu ada dosennya malas. Misalnya dia dari 16 meter duluan dia cuma berapa gitu. Mungkin selama ini dosen nggak masuk, tetap dia konfirmasi kalau ada urusan atau sakit. Mekanismenya dia nggak ngajar, dia bisa ganti dengan ada tugas Atau udah kelas ganti yang lain. ganti yang lain bisa. Ya. Tapi kalau mahasiswa yang malas seperti ini. Oke, jelas kan fasilitasnya oke ya menurut adik-adik ini sudah memuaskan ya. Tidak ada lagi keluhan gitu. Soal laboratorium misalnya, ini latar belakangnya masalah semua. Laboratorium masing-masing. Lab Anas. Ya, Ada. itu situasinya bagus. Bagus di setiap setiap meja ada transport. Ya. Tapi kan sudah tidak pakai ini ya, sudah bukan lagi yang pakai model kaset ya, enggak lagi ya. Ya. Jadi sudah lebih yang beginian. Dulu kan pakai kaset.
Sekarang mungkin pakai apa ya? Pengganti kasetnya itu apa sekarang? Langsung dari komputer ya? Iya, dari komputer. Oh ya. Kapasitasnya berapa? Satu lem. Cukup untuk satu rombongan kelas atau harus bagi dua? Langsung sekaligus bisa masuk semua. Kalau mikro teaching belum pernah ya, mungkin ada semester berapa kan? Ada yang sudah mikro teaching? Ada. Oh, iya. Itu gimana suasananya? Ya. Untuk maksudnya ini secara fasilitas atau mungkin metode dari dosennya? Pertama fasilitas dulu. Fasilitas fasilitas kan biasanya di selain kampus menyediakan seperti LCD proyektor, infografis dan lain sebagainya, mungkin dari mahasiswa sendiri juga harus bisa kreatif mungkin untuk menyediakan ya media pembelajaran untuk diajarkan atau praktik pengajaran micro teaching. Diajarin ini enggak cara presentasi atau cari cara sendiri itu? Nah, Atau tidak? pertama Maksudnya ini hari-hari ini sebenarnya tidak ada dosen itu tidak memberi semacam gini loh, kalau mau presentasi harus PowerPoint-nya kayak gini, apakah itu kreativitas sendiri? Jadi sebelumnya itu sebelum masuk ke mata kuliah micro teaching, kami mempunyai mata kuliah yang berkaitan dengan pengajaran seperti curriculum and material development, MCFL dan lain sebagainya. Jadi di situ dari semester lalu sebelum mengajar di micro teaching itu masuk pada praktiknya, kita sudah mendapatkan sebetulnya bahan atau materi untuk atau setidaknya basis untuk mengajar. Jadi ketika masuk misalnya bikin RPP sudah bisa. ya sudah diajarkan di mata kuliah rumah dev itu curriculum and material development. Termasuk misalnya LKPC ya, sudah ada itu semua. Bisa lengkap itu lesson plan-nya mulai dari LPP-nya ada, Iya. Lembar kerjanya itu LKPC-nya Iya, ada. Ya, jadi sebelum mengajar bahkan kita itu beberapa kali revisi MPP dulu sebelum praktik mengajar seperti itu. Untuk metodenya sendiri diajarkan mungkin secara general, tapi ketika sudah masuk praktik mengajar itu bisa dikreasikan oleh mahasiswa untuk mengajar nantinya. Mau metode seperti apa yang menurut para mahasiswa itu approach-nya bisa sampai kepada siswa yang nanti diajarkan seperti itu. Sekarang di prakteknya itu direkomendasi untuk karena bahasa Inggris, ngajarnya pakai bahasa Inggris kan? Iya, pakai bahasa Inggris. Tapi mungkin tetap ada masih Iya. membolehkan juga berbagai bahasa tentunya. Ya, jadi ada semacam grammar translation method. Jadi kita bisa mix dua bahasa karena kan menyesuaikan dengan kapabilitas dari peserta didik seperti itu. Karena tidak semua peserta didik bisa paham bahasa Inggris, jadi guru atau calon pendidik sebisa mungkin bisa mengemas supaya peserta didiknya paham. Karena kebetulan saya ingat harus pakai bahasa Inggris itu kalau dosen ngajar pakai bahasa Inggris ya? Iya, bisa mengajar pakai bahasa Inggris. Berapa persentasenya? Untuk presentasenya kalau dari saya sendiri secara pribadi mungkin kalau ini pakai 100% mungkin ya saya vote 85%, karena ya seperti itu 85%. Mungkin dari itu sama lain. Kalau yang dari dosen-dosen semester 5 itu sebagian dosen menggunakan 100% bahasa Inggris, dan ada juga yang mungkin sama seperti Kak Vika yang dibilang tadi 85%. Itu maksudnya 80% itu bukan dari jumlah dosen yang ada,
setiap bahasa dosen itu ya. proporsi penggunaan bahasa Inggrisnya di kelas itu seberapa besar satu dosen bisa. Itu pasti bervariasi ya. Ada yang mungkin 80%, ya mungkin juga ada yang cuma 30%. Ya nggak apa-apa kalau memang faktanya begitu. Kalau di kelas 4 itu bisa sekitar 90% bisa menggunakan bahasa Inggris. Saya malah pakai bahasa Indonesia yang kebanyakan 30%. Untuk dosen-dosen yang memang dari prodi Ya, tadi ya. bahasa Inggris. Kan di sini dosen bahasa Inggris cuma 7. Jadi dia pakai mereka pakai bahasa Inggris. Mantap gitu ya. Ini itu harus. Misalnya Anda juga paling tidak di-encourage juga untuk memberikan respon dalam sendiri sepertinya ada enggak misalnya dosen bilang please jadi please kalau kita misalnya terlanjur pakai bahasa Indonesia terus dosennya mengarahkan kita untuk pakai bahasa Inggris selalu ya ya, tidak cuek saja itu dosennya dia ngomong sendiri bahasa Inggris mahasiswanya pakai bahasa Indonesia. Jadi selalu ada warning tiap kali kita masuk di mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa Inggris itu selalu ada warning dari dosen please use English karena kita kan jurusan bahasa Inggris jadi kita harus praktik karena selalu dibawakan jargon practice makes perfect jadi sebisa mungkin mahasiswa juga harus mengarahkan effort untuk bisa berbahasa Inggris setidaknya di dalam kelas seperti itu. Kalau untuk kegiatan kemahasiswaan yang khusus bahasa Inggris itu apa saja? Dulu ada istilah Inggris meeting, itu mungkin serupa itu. Cuma kan sekarang kan nggak mau ini lama-lama nama baru. Ada lagi? English One Day itu ada kegiatan kami waktu keluar untuk healing sebenarnya. Tapi dikemas dalam mungkin lebih ke akademis. Jadi English One Day, dinamakan English One Day. Itu baru-baru kami laksanakan bulan apa ya? Oktober, ya. Oktober di Pantai Kinora. Itu ada dosen. Ada. Jadi nggak dosen sendiri. Biasanya kegiatan yang di luar itu seperti English Camp dengan English Fun Day itu Kaprodi dan Sekprodi biasanya. Jadi karena MPS sudah berubah periode, sebetulnya di periode kami juga melaksanakan guest talk. Jadi guest talk ini kami juga mengadakan guest talk skala internasional. Jadi kami mengundang pemateri dari waktu itu pemateri dari UK tapi berdomisili di Dubai. Karena beliau itu adalah Master English Pronunciation, jadi beliau menyempatkan waktu untuk memberikan webinar seperti itu. Jadi karena skalanya internasional, jadi bebas diikuti oleh mahasiswa dari berbagai daerah seperti itu. Jadi Itu online atau online karena waktu itu masih mode hybrid, jadi online dan offline juga. ada offline-nya? Ada offline-nya juga. Iya, ada yang offline, tapi beliau itu langsung dari Dubai sih. Kemudian ada juga guest talk yang kami mengundang dari Queensland University, tapi orang Indonesia. Juga itu lebih ke pendidikan sih. Siapa? Siapa? Oh iya, ada di berita.
Itu sudah dimuat sih di website TBI, saya juga sudah lupa namanya, cuman yang berbicara tentang metode pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak, jadi kayak semacam English for Young Learners seperti itu. Itu orang Indonesia. Iya, orang Indonesia tapi alumni dari universitas luar. Katanya pernah diundang juga Pak itu, Pak Nadir Syahrusin. Itu ada yang ngikutin nggak ceramahnya di sini? Nggak ada yang ngikutin. Jadi memberikan orasi ilmiah juga tentang presiden. Itu kebetulan juga dia tinggal di Australia juga. Saya kira itu tadi, tapi yang lainnya. Yang di belakang-belakang ada nggak yang mau kasih komentar juga? Ada semester berapa sekarang? 7, belum PTP belum. Sudah PTP juga. Sudah apa namanya? Sudah mengadakan micro reading juga. Sudah ya. Belum ada gitu ya. Sudah bagus secara ininya atau masih ada yang perlu diperbaiki baru? Untuk kondisi sendiri. Ya. Untuk apa maksudnya dalam proses guru mengajar atau Istilahnya secara pembimbingan dosennya apakah sudah memuaskan atau kalau pembimbing dosennya mulai sangat memuaskan karena biasanya dosennya itu bisa ikuti kami itu bukan profesor beliau adalah lulusan dari Universitas Luar Negeri. Kemudian dalam hal tersebut itu cukup untuk kami dalam melakukan proses pembelajaran itu sendiri. Karena begitu banyak pengalaman beliau yang beliau berikan kepada kami sehingga tidak hanya materi tetapi juga pengalaman beliau yang beliau langsung berikan kepada kami untuk kami contohkan untuk mengajar kepada anak-anaknya. tapi nggak pernah ketika melaksanakan micro teaching ini kampus ini nggak pernah ini nggak manggil guru dari sekolah atau semacam guru pamong selain kalau di PT itu ada guru pamong, karena nggak dipanggilkan guru untuk juga mengamati micro teachingnya. Dan begini, kalau dosennya kan nggak pernah ngajar di sekolah kan, sementara hari ini kan disuruh praktek ngajar di sekolah kan, bukan praktek ngajar di kampus kan begitu ya. Prakteknya kan ngajar di sekolah, bukan praktek ngajar di kampus. Iya, jadi sebelum kita diserahkan ke sekolah, kita praktik dulu di kampus kan untuk semacam penuntasan mata kuliah micro teaching itu. Jadi ketika masuk semester 7 karena kita sama-sama semester 7 dan baru selesai mengikuti program PTKT atau praktik profesi keguruan terpadu, jadi kami dilepas di sekolah SMA atau SM sesuai jurusan SMK, SMA, SMP dan juga SD. Itu kami praktik mengajar selama 4 bulan seperti itu. Jadi di sekolah itu sendiri ada guru pamong yang mengawas sesuai dengan mata pelajaran seperti itu. Itu kalau sudah di sekolah pasti ada guru pamong kan? Iya, jadi bukan dari sekolah yang dihadirkan ke kampus, tapi kami yang turun ke sekolah seperti itu. Dan biasanya ada nggak yang didapat? Ada perbedaan antara konsep yang diberikan oleh dosen dengan rekomendasi dari guru pamong misalnya. Ada nggak semacam loh kok beda ya guru pamong kita dengan yang diberikan oleh ibu dosen? Baik. Untuk itu mungkin berbeda karena kalau di kampus biasanya kami diminta sebelum mengajar itu praktik micro teaching kami diminta untuk membuat RPP kan. Tapi karena di sekolah ada yang sudah pakai kurikulum merdeka, sudah pakai fase-fase seperti fase E, jadi kami diminta untuk membuat modul. Mungkin di situ perbedaannya. Sedangkan mungkin kalau secara pengajaran di micro teaching lebih bebas berkreasi. Kalau di sekolah mungkin kita lebih terikat lagi, lebih sedikit terikat lah
dengan yang ada di modul seperti itu. Jadi kami juga harus mengikuti instruksi dari guru pamong seperti apa ini nantinya diajarkan kepada siswa-siswa, karena kami juga harus memperhatikan gitu kebutuhan siswa-siswanya seperti apa, karena memang sangat berbeda ketika kita praktik di dalam kampus dan sudah terjun di dalam ruang kelas itu sendiri seperti itu. Tapi nggak pernah kepikiran, ini kan metode guru pamong ini kan udah lama ini, kok kita harus itu ya, mestinya kan biar aja kita yang membuat terobosan baru gitu, metode baru yang seperti yang diajarkan di kampus. Tapi harus ikut guru pamong, kalau tidak nanti nggak lulus ya. Tidak juga sih sebenarnya, guru pamong mungkin cuma memberi saran, tapi kan yang akan take action nantinya di dalam kelas adalah kita sendiri. Jadi mungkin kita tetap menaati guru pamong, tapi ketika di dalam kelas praktiknya akan dimodifikasi sedikit. Tetap bisa berkreasi. Iya, tetap bisa berkreasi, tidak sepenuhnya diikat seperti itu. Saya kira begitu untuk adik-adik ya. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Kita tanya-tanya lah. Oke, thank you. Dari sejak mahasiswa baru ke dari kenapa? Dari kan ada sosialisasi dengan sarjana pas ospek. Tahu ya visi itu dari mana? Pas ospek, iya pas ospek hafal. Hafal ya? Hafal. sudah hafal semua. Gua deh, anaknya panas Rudi, bimbingannya. Ya. Aku sih